Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Sebelum Keadaan Memburuk. Sebelum keadaan memburuk, saudaraku. Ya, saudaraku sekalian yang kekasih, kita orang percaya tidak boleh terkubur dalam liturgi gereja seakan-akan kalau ikut liturgi berarti sudah mengalami Allah. Justru liturgi sering menipu sebab liturgi hanya dapat menjadi media di mana seseorang berfantasi mengenai Allah dan berpotensi bersikap munafik. Berlagak atau bergaya seakan-akan mengenal Allah dan memiliki hubungan yang benar dengan Dia, padahal belum tentu demikian. Banyak orang Kristen terkubur dalam konsep-konsep mengenai Allah di dalam diri mereka dan membiasakan diri merasakan apa yang mereka yakini, tetapi tidak merasakan yang mereka alami. Dan kalau para teolog menganggap subjektivitas itu bahaya, sehingga apa yang dialami seseorang itu dicap selalu tidak bisa menjadi landasan teologi yang benar. Oh, ada landasan teologi yang benar, tapi pengalaman pribadi setiap orang itu istimewa dan memang tidak bisa menjadi landasan hidup orang lain, tapi bagi orang itu sendiri itulah landasan imannya. Ya, ingat tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama tidak pernah belajar teologi dan mereka memiliki teologi dari pengalaman itu. Allah harus dialami, orang percaya harus sungguh-sungguh mencari Allah, mengisi waktu hidupnya untuk belajar kebenaran, meditasi dalam doa pribadi, mencari wajah Tuhan, peka terhadap kejadian setiap hari yang di dalamnya Allah mau berbicara dan menasihati dan membentuk. Dan kita harus menjadikan ini sebagai satu-satunya agenda dalam hidup. Setiap hari pasti ada berkatnya, pasti ada porsi pendewasaan yang Bapa sediakan. Ya, kehadiran Allah, nasihatnya, didikannya pasti ada. Ya, hendaknya kita tidak tenggelam dengan pemahaman mengenai Allah hanya secara kognitif atau secara pengetahuan nalar semata-mata. Ya, hendaknya orang percaya tidak membiasakan diri merasakan apa yang diyakini, tetapi membiasakan diri merasakan apa yang dialami. Nah, biasanya orang hanya membiasakan diri merasakan apa yang dia yakini dan mereka berusaha membela apa yang mereka yakini tersebut dengan berbagai definisi, format, argumentasi, dan segala kajian teologi yang hanya dibangun di atas kertas. Mestinya orang percaya membangun pemahaman mengenai Allah itu dalam pengalaman konkret, yaitu dalam perjumpaan dengan Allah atau pengalaman hidup menit ke menit, jam ke jam, dari hari ke hari dengan Allah. Untuk itu dibutuhkan kehausan yang benar akan Allah. Untuk memiliki kehausan akan Allah, ya tolong deh kita jangan membuka diri untuk mencintai dunia dan tertarik dengan keindahannya. Nah, banyak orang belum berada di wilayah perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah adalah wilayah yang harus menembus batas sampai di hadirat Allah atau hidup di dalam kehadirannya. Kita harus berjuang untuk benar-benar hidup di hadirat Allah, agar hadirat Allah bisa mencengkeram kita. Nah, hal ini membuat kita bisa mengalami perubahan yang signifikan untuk sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Dengan keadaan ini kita bisa membangun hati yang takut akan Allah, hati yang gentar sepatutnya kepada Dia. Kita dapat melihat kemuliaan kerajaan surga sejak di bumi sehingga kita tidak tertarik lagi dengan keindahan dunia ini. Kita juga dapat membangun keyakinan akan Allah yang tidak kelihatan sehingga kita benar-benar mengalami Allah secara konkret, bukan fantasi. Banyak teolog yang rasional, yaitu para perumus doktrin yang membangun sistematika, dogmatika atau sistematika teologi, merasa sudah memiliki bangunan pengertian yang kokoh tentang Allah yang benar. Banyak teolog yang rasional, yaitu para perumus doktrin yang membangun sistematika dogmatika atau sistematika teologi, merasa sudah memiliki bangunan pengertian tentang Allah yang kokoh dan benar. Mereka merasa sudah menemukan Allah di dalam nalar, ya. Hanya dalam nalar mereka dengan argumentasi yang kuat. Padahal sejatinya mereka hanya menemukan pengetahuan mengenai Allah, tapi belum menemukan Allah sendiri.
Beda loh saudara, menemukan pengetahuan mengenai Allah dan menemukan Allah sendiri dalam perjumpaan konkret itu beda. Tapi ya sudah menjadi kebiasaan para pemikir tentang Allah atau teolog yang memandang bahwa kalau sudah punya pengetahuan tentang Allah itu berarti sudah menemukan Allah dan mengalami perjumpaan dengan Dia, dengan Allah. Padahal belum, itu hanya fantasi dan teori. Dan bayangkan kalau orang-orang seperti ini mengajar jemaat, spirit apa yang ditularkan kepada jemaat? Orang hanya bisa memiliki pengetahuan tentang Allah tapi tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Nah, kalau begitu apa bedanya saudaraku, orang yang tidak beragama Kristen masuk sekolah teologi hanya mau memiliki pengetahuan tentang teologi Kristen. Ya, dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang akademisi, saya pernah ketemu orang yang non-Kristen masuk sekolah tinggi teologi untuk belajar teologi Kristen, supaya bisa mendapat gambaran teologi Kristen itu apa secara objektif. Pengetahuan belum tentu benar. Pengetahuan teologi atau teologi itu belum tentu benar. Itu asumsi bagaimanapun. Dan orang percaya kita tidak dapat menemukan Allahnya pada rumusan doktrin yang kita nalar. Ya, tapi kita harus mengalami perjumpaan konkret dengan Dia. Orang percaya dapat menemukan Allah dalam kehidupan konkret, sehingga dapat menangkap gerakan manuver tindakan Allah dalam segala hal yang dialami. Jadi orang percaya dapat menemukan Allah dalam kehidupan konkret, bisa. Dan menangkap gerakan Allah dalam segala hal yang dialami sampai dia mengerti kehendak Allah dan rencana-rencana Allah dalam hidupnya. Saudaraku, di tengah-tengah dunia yang fasik, banyak orang yang secara teori bertuhan tetapi secara praktis ateis, tidak bertuhan. Tidak sedikit pula orang Kristen yang ketika sudah keluar dari ruangan gereja dicengkeram oleh atmosfer dunia yang tidak memiliki kegentaran akan Allah, ya. Sehingga banyak orang Kristen yang tertarik dengan banyak hal dalam hidup ini, ya, juga tertarik kepada dunia. Sehingga mereka tidak mengingini Allah. Dan jika hal itu berlangsung berlarut-larut, maka cita rasa jiwa atau tes jiwa orang Kristen itu rusak. Sampai mereka tidak mengingini Tuhan dan kerajaannya lagi. Dengan demikian, ya, orang-orang seperti ini akan terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Terbelenggu oleh kuasa kegelapan bukan berarti kerasukan setan yang manifestasinya secara ekstrim, mata mendelik, teriak-teriak, kejang-kejang, bukan. Tetapi hidup sebagai manusia biasa, santun, tetapi fokus hidupnya bukan pada Allah dan kerajaannya. Orang-orang seperti ini, saudaraku sekalian, ya, hidup dalam pemilikan kuasa gelap dan tidak bisa dimiliki oleh Allah. Nah, ironisnya banyak orang Kristen tidak menyadari hal ini, karena mereka menganggap keadaan hidup seperti ini adalah wajar, yang tidak menyalahi etika kehidupan sebagai orang percaya. Susah nih saudara. Nah, kalau hidup keberagamaan sebagai standar kekristenan, ya tidak bisa. Kekristenan yang benar itu persekutuan dengan Allah, perjumpaan pribadi dengan Allah yang tiada henti dari saat ke saat, dari waktu ke waktu. Baru itu sebuah kekristenan yang sejati, saudaraku. Ketidaktahuan mereka itu, kasihan, mereka terbelenggu di kuasa kegelapan dan tidak bisa lepas. Roh Kudus yang bisa menolong mereka kalau mereka sungguh-sungguh mau berubah. Nah, kalau tidak, mereka akan berkeadaan makin memburuk sampai tidak bisa diselamatkan lagi. Ya, mungkin tidak masuk neraka, tapi tidak pernah menjadi anggota keluarga kerajaan. Jangan sampai keadaan kita memburuk, saudara. Ayo kita bangkit, kita pulih, kita bertobat, ya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati.